Iya, suaranya kecil banget. Kecil banget suaranya. Coba dideketin lagi, coba. Tapi kurang kedenger ini. Hah? Coba, Teh. Nah, coba lagi, ngomong lagi. Tes, Oke, udah baru kedenger ya. Oke, gimana kabarnya hari ini, Gibran? baik. Baik. Kemarin kegiatannya apa aja nih di sekolah? Boleh cerita dikit nih. Ya, seminggu ini terakhir, kemarin. Ngapain aja? Apa namanya? Apa? Ada nari di sekolah. Apa? Nari di sekolah. Lari. Nari, Lari. nari. Menari. Ya, Buat apa itu? kayak tugas gitu. Tugas. Mata pelajaran apa? Seni. Seni. Kamu nari apa? Semuanya sama. Apa itu tariannya? Kayak pacu jalur gitu nih. Pacu jalur. Iya, Ada perahunya dong. enggak. Cuman kayak pakai kursi gitu. Pakai kursi. Siapa yang paling depan? Kamu. Bukan, di belakang. Kenapa paling belakang? Disuruh, Oh, urutan ya? karena kecil semua. Jadi, Gibran kan paling gede di situ. Jadi Oh, dipanggil. kamu paling besar badannya ya? Iya, Hmm. Kawannya pendek-pendek semua. iya. Oh, penilaian ya. Berarti satu kelas itu. Semuanya Eh, langsung. ada kelompok-kelompoknya. Oh, berapa kelompoknya? Kalau kelompok Gibran tuh ada 5 orang, yang lain 6. Oh, kira Kafit langsung berderet panjang gitu ya? Enggak. Iya, enggak. Hmm. Oke. Nah, kita mau belajar AI, Gibran ya. Kembali Iya, lagi nih. Nah, tadi kan sudah main Roblox juga ya. Kafit lihat Gibran online tadi. iya. Gimana tadi? Susah nggak lawan Kafit? Karena baru pertama kali main tadi tuh. Oh, Kafit juga baru pertama kali tuh mainnya. Gibran sekali menang tadi ya. Iya, Hmm. Terus Kafit terus yang menang. Pakai drone, pakai apa lagi tadi tuh? Pakai pesawat itu ya. pesawat. Pesawat. Seru, seru tapi ya. Iya, Dari pakai apa Kafit pertama ya? Kayak senjata biasa tuh awal. Naik kan Kafit beli AKM, beli shotgun. Nah, ini pakai MP7. Nanti levelnya naik-naik. Nanti main lagi lah Kafit. Nanti mau main lagi. Nanti iya, siang lah paling. Kalau mau mabar, mabar aja, Pak. Tapi kadang mainnya sukanya yang perang-perang begitu tuh. Kalau yang jalan-jalan, kalau naik gunung itu biasanya malam. Rame itu nanti mau bareng sama murid-murid yang lain pada login. Mereka main. Nanti Gibran join aja kalau malam main. Oke, iya, kita mulaikan pelajaran hari ini ya tentang menciptakan sebuah karakter. Tadi kan Kafit lihat ya karakter di Roblox itu sekarang udah unik-unik tuh. Ya, dulu Roblox itu karakternya masih kayak noob ya, tau kan noob? iya, Nah, cuma begitu. Skinnya pun nggak banyak dulu itu ya. Hanya paling aksesoris topi,
ya, terus kayak gelang, rambut ya, sepatu, terus aksesoris yang dipegangnya environmentnya biasanya ada pedang gitu ya, sword. Nah kalau sekarang Kak lihat ada yang karakternya kayak manusia. Karakter apa itu? Ada banyak karakter yang kayak manusia. Iya, coba. Tapi itu kadang kok di Roblox itu heran ya. Kan Roblox itu karakternya kotak-kotak kayak kayak apa? Lego ya. Kayak Lego kan. Nah, terus muncul manusia. Hafid lihat lagi. Ini Roblox apa manusia beneran ini kayak ini mah mending sekalian jadi game aja ya, bukan Roblox ya. Jadi kan Roblox kan karakternya Lego gitu ya. Kayak yang kita mainin tadi ya, Ya, Battle Arena ya. Itu kan kan kotak-kotak tuh. Nah, kayak gitu Roblox itu. Sekarang aneh-aneh ya bentukannya. Tahu nanti ada yang apa lagi ya, tapi nggak ngerti juga. Nah, itu kan pasti ada yang membuat ya karakter Roblox itu ya, ada yang menciptakan ya, ada buat manusia terus skinnya seperti itu. Nah, itu pasti ada yang menciptakan. Nah, sesuai dengan materi hari ini ya, kita tentang penciptaan karakter. Nanti kita menciptakan sebuah karakter ya. Nah, karakter ini pasti ada sisinya. Biasanya nggak semua karakter tuh dibuat dengan asal ya. Biasanya ada tertentu. Ada yang penyihir ya, biasanya wizard gitu ya. Terus ada yang warrior. Itu kan nanti bentukan karakternya beda-beda ya. Nah, kalau penyihir bentukannya biasanya pakai jubah, ya rambutnya warna putih gitu, pakai tongkat. Tapi kalau warrior biasanya nggak pakai baju ya, tapi badannya badannya besar ya, kekar. Terus pakai helm biasanya helm perang itu ya, helm kepala perang, terus megang pedang gitu. Tangannya pakai sarung tangan besi itu. Nah itu kan pasti ya. ada bentukan karakternya sendiri ya. Nah, kalau yang buat tembak-tembakan gitu ya, tembak-tembakan, biasanya lengkap nih bajunya ya, dari helm perangnya, kemudian baju apa, baju panjang kayak apa ya, kayak FBI gitu ya. Nah, pakai sepatu ya, terus pakai masker, nah kayak gitu. Oke, apa itu proses pembuatan gambar ya? Nah, saat nanti nulis prompt, nah ini yang Kak Fit kemarin ajarkan ya, ketika nulis prompt, ketik prompt itu pasti harus detail ya, dipisahkan dengan tanda koma, harus singkat dan jelas setiap yang diminta gitu, harus sesuai. Kemudian, nah, minta konsepnya juga, prompt itu harus ada konsepnya, biar nanti si AI-nya itu tahu ya, konsepnya mau yang tahun berapa, mau yang versi tahun 90 atau tahun 80 ya, zaman-zaman kerajaan, atau mau yang modern, atau mau yang zaman sekarang. Nah, itu nanti diketik tuh di dalam sebuah prompt. Ya. Dan juga nanti Gibran harus perlu tahu ya tentang konsepnya ya, konsep sebagai konsep artis juga nih. Jadi kita lebih mengetahui tentang gaya visualnya. Oke, setelah dari belajar tentang konsep artis ya, tentang lingkungan games, baru kita bisa menentukan karakternya ya. Contoh, misalkan karakter di tahun link lingkungan game di tahun 90 ya, zaman-zamannya kastil gitu ya. Masih banyak kastil, zaman kerajaan. Karakternya nanti bentuknya, nah bentuknya pasti nyesuaiin ya. Nggak seperti sekarang bentukannya ya. Misalkan bentukannya Ya. pakai jubah, pakai tongkat, karakternya. Kayaknya game apa ya? Gibran tahu tentang game apa gitu. Misalkan tahun kerajaan, pasti gamenya kan karakternya kayak ada penduduknya ya warga, terus ada pangerannya ya.
masih pakai jubah lah. Tapi kalau zaman modern itu udah nggak pakai jubah lagi biasanya. Ya, bajunya udah unik-unik. Nah, ya. Hari ini, nah kita akan coba nih mengenal tentang konsep karakter dan juga membuatnya, ya. Nih, ya, ini model dari karakter ya seorang konsep artis. Nah, ini tahun-tahun zamannya Viking. Nih, zamannya Viking. Ya. Bisa tahun 70, 1700 gitu ya. 1700 Masehi. Nah, ini zamannya Viking. Kayak gini pakaiannya. Terus naik lagi tahun 2000. Nah, ini ninja ya. Ninja ini tahun 90 juga udah ada ya di Jepang. Nah, karakter ninja ya. Nah, yang ini revolusi, berevolusi, berevolusi, berevolusi ya. Nah, yang terakhir kayak gini karakternya. Nah, berbeda-beda ya, sesuai dengan lingkungan gamenya. Misalkan konsepnya mau yang tahun berapa, ya. Oke, tugas-tugas yang pertama, nanti kita akan coba membuat karakter dan nih ada penjelasan tentang kepribadian, ya, kepribadian dan latar belakang karakter melalui penampilannya. Nanti berarti Gibran buat karakter, kemudian sampaikan, ditulis, ya. Contoh, misalkan ini The Old Man. The Old Man ini ada penjelasannya nih. He is the first, apa ini? He is the first Phenomeling tuh ya, nggak kelihatan tulisannya. Jadi ada jelasin latar belakangnya, kenapa karakter ini dibuat gitu ya. Dia ini seorang apa? Penyihir, dia punya kekuatan magic apa? Ya, dia hidup di tahun apa? Dia antagonis atau protagonis, ya, orang jahat atau orang baik, atau netral. Nah, kemudian dia ini pemain yang hanya lewat atau petunjuk aja kayak villagers atau MC-nya, main karakternya. Nah, gitu. Dijelasin semuanya. Ya, mulai dari ujung atas kepala sampai ujung kaki. Termasuk tongkatnya nih. Tongkatnya juga harus dijelaskan. Ya, tongkat. Nih. Terus jubahnya, bisa jadi jubahnya ada kekuatan magic ya. Bisa terbang sendiri gitu. Kemudian, misalkan ini, di sininya ada botol ramuan. Jelaskan ya, botol ramuan. Ya, ini jubah. Ya, ini tongkat. Ya, penutup kepala juga bisa ya. Jadi dari ujung atas kepala sampai ujung kaki dijelaskan semua. Oke, sampai paham? Saya sampai sini, Gibran? Paham ya? Oke. Apa yang bisa mempengaruhi penampilan karakter di sebelah kanan? Nah, ini. Coba lihat karakter yang ini. Yang paling mempengaruhi itu apa? Di jidatnya ada sesuatu. Nah, jidatnya ada sesuatu. Ya, betul ya. Kenapa? Karena bisa jadi nih karakternya punya kekuatan magic ya. Nih, genre permainannya pasti kalau udah jidat kayak gini, ini dia biasanya punya kekuatan, ya, kekuatan. Nah, kalau kekuatan itu biasanya hidupnya di zaman sekarang apa zaman dulu sih? Nah, biasanya di zaman dulu, ya. Nih, fantasi abad pertengahan. Nah, terus dia kayak kelihatannya adventure banget ya, petualangan. Nah, ya, dan seterusnya tuh sampai ingin tahu, cerdas, tekad, kuat. Ya. Padahal dilihat dari karakternya aja. Kita bisa lihat bentukan karakter ini kayaknya dia ini hidupnya di abad pertengahan, terus punya kekuatan, gitu ya. Terus dia kayak lagi mencari ramuan. Ya dia lawan monster-monster gede gitu. Ya kan? Ya, Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, penampilannya harus kelihatan. Nah, coba lihat di sini. Ada mentor.
ada herald, dan ada gatekeeper. Ya. Kelihatan nih dari bentuknya. Kalau si mentor nih pasti dia berikan nasihat ke kita. Herald memberikan motivasi. Biasanya yang bentukan kakek-kakek begini, motivasi, petunjuk gitu ya, kekuatan. Nah, gatekeeper. Nah, ini musuh ini biasanya ya. Lihat dari bentukannya hitam. Terus kayak hero Mobile Legend apa gitu. Main Mobile Legend kayak Gibran. Betul. Enggak. Yang badannya setengah kuda apa? Tank. Jilong. Zilong yang pakai tombak Zilong. Hmm. Hylos. Oh, Hylos namanya ya. Kayak gini. Oke, kita buat konsep artisnya kan kemarin sudah ya. Nah, nanti di dalamnya unggah gambarnya menggunakan Fusion Brain. Kita gunakan AI Fusion Brain dan juga menggunakan Gemini. Ya. Nah, itu buat kayak gini. Gunakan Gemini ya. Oke, yuk silakan dibuka Gibran di share screen. Fusion Brain dan juga Gemini. Sama Miro ya. Miro-nya dibuka juga. eh, Ya, Miro dan juga apa itu? Fusion Brain. Gemininya dibuka juga semuanya dulu disiapkan. Oke, coba. Sudah? Sudah dibuka? enggak. Oke. Mironya mana? Coba Kak Fit lihat. Nah, gunakan yang kemarin. Mana yang kemarin? Konsep artis tuh.
Nah, ini dari genre, setting tipe, style. Ini dibuka Fusion Brandnya. Mana Fusion Brand? Itu nanti disalin, terus dipindahkan di Fusion Brain, minta buatkan karakternya. Nah, buka dulu Fusion Brain tuh yang warna hijau itu ya. Nah, login dulu, start for free, sign in. Coba, bisa nggak sign in-nya? Oke, nah itu sudah. Coba dari prom itu, Gibran Mironya di ini, disalin buat prom. Coba, gimana? Tulis satu-satu pakai bahasa sendiri. David liatin. Kalau bingung sampaikan. Enak banget. Ngelek banget. Ya, Ya, ini kami tungguin. Sabar ya. udah, udah, udah. Nah, dibuka function brandnya. Nah, ditulis tuh genrenya petualangan asik. Sambil diketik promnya tadi ya. Dari keenam itu, genre, setting tipe, style, point of interestnya, time wither-nya, lore-nya. Itu dijelaskan, kemudian di prom, di Fusion Brain. Coba, Kak ya. Ini disalin. Ya, desain di prom. Kamu buat promnya gimana? Coba latihan.
Nah, ini kan promnya tuh. Dia agree dulu, klik agree. Situ ketiknya. Terusnya, Kamu buat prom dari keenam itu agar bisa buat karakter. Gimana promnya? eh, Gimana? itu maksudnya apa ini? Genre Kamu subgenre. kamu tinggal ini aja. Ya minta buatkan karakter, tapi penjelasannya pakai yang ini. Tik, genrenya petualangan aksi, settingnya ini, stylenya ini, point of interestnya ini, gitu. Coba Kak mau lihat gimana. Oke, terus lanjutkan lagi. Itu kayaknya nggak bisa di copy semua gitu. Promnya nggak. Gak tahu coba Jadi, muat nggak? Gak tahu Kak coba. Fit ya muat apa nggak coba aja.
Max. Nah, Nggak Mas kan? bisa. Nah, di lebih disederhanakan coba kata-katanya. Di lebih dikitin. Tapi sambil kamu baca maksudnya lore itu apa? Sambil di lebih dikitin gitu ya. Satu-satu genre itu apa? Biar nggak bisa semuanya gitu. Kalau Satu kalimat, genre satu kalimat, style satu kalimat, ya semuanya satu kalimat aja biar nggak panjang. Kalau disalin semua memang kayak gitu pasti panjang. Pisahinnya pakai tanda titik ya. Nah, itu satu kalimat aja. Coba di zoom, kamu lihat satu kalimatnya di mana.
Sudah bisa nggak? Sekarang malah nge-lag. Ya, ditung pelan-pelan aja. Sudah di ini, mulai dikirim? Oh, udah Udah. ya? Oke, tunggu aja itu. LMS-nya dibuka dulu, Gibran. Mana LMS-nya udah buka belum? Sudah ya? Udah. Ah, itu lagi buat ya. Tunggu aja, takutnya lag. Oke, ini untuk ininya jadi. Ini backgroundnya ya. Di-download dulu gambarnya. Ya, Kak. Tepatnya download dulu. Sekarang karakternya, minta buatkan karakternya. Ntar Kak. Karakter, main karakter gitu ya. Main karakter. Main karakter. Kak, izin ke kamar mandi sebentar. Oke. Hmm, sudah, Gibran. Nah, di karakternya. Buruan. Coba. Oh iya, nggak bisa ya. Begini aja.
Hmm, hapus ininya. Minta buatkan karakternya aja. Yang lainnya hapus nih, genre dan lain sebagainya dihapus aja. Jadinya kayak apa dia? Masih nyimpen promnya nggak? Coba karakternya dijelasin, Gibran. Kayaknya karakternya ini karakter kurang kurang mantep ya. Coba jelasin lagi buat karakternya yang lebih beda lagi coba. Sesuai dengan hero-nya. Ini sama yang kayak awal ya, buat yang beda. Eh, Tuh, peradaban kuno. Hmm. Oke sih, kayak gitu bagus. Lagi coba. Sudah bug ya.
Nah, ini sudah di download aja. Sudah. Ya, terus kalau sudah taruh di Miro, terus posting. Yang mana? Gimana cara taruh di itu? Taruh di Miro gambarnya kayak kemarin. Coba gimana? Ayo ditaruh di gambarnya yang udah di-download tadi. Taruh gambarnya dari file manager. Mana file manajernya dibuka. Nah, tarik gambarnya. Sudah tuh. File manajernya mana? Udah dibuka belum? Nge-lag. Oh, semuanya ada kali. Iya, file manajernya dibuka dulu. Gimana coba? Coba share screen dulu semuanya, jangan Google Chrome. Share screen semuanya coba. File manager itu tempat menyimpan file. Terus nge-lag. Oke, sudah? Nge-lag. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis ya, Gibran. Jadi kamu nanti coba belajar ya.
Ya, Belajar cara make komputer ya. File ya. manager. Mana coba file manager, Kafit mau lihat. Kamu belajar di rumah ya, pakai komputer ya. Coba mana file manager. File yang di-download mana tadi? Coba tunjukin ke Kafit. Nah, mana file yang di-download tadi? Nih, Nah, ini namanya apa semuanya ini? file. File apa? Coba close lagi. Close file manager. Nah, buka file manager yang mana file manager? Jangan di stop share. Nah, maksudnya semuanya gitu tadi cuman Iya, share screen-nya semuanya, jangan satu-satu ya. Kalau share ya. screen semuanya, nanti kalau ke depannya minggu depan jangan satu-satu share screen-nya semuanya. Nah, file manager yang mana? Nih, Iya, yang itu ya. Kalau Kafit bilang file manager yang itu, ingatin ya. File ya. manager fungsinya apa? Untuk Untuk menyimpan apa? file-file dari Ya, komputer ya untuk nyimpan file. Kalau dari yang di-download mana? ini. Nah, kalau file yang bekas di-download pasti masuknya ke situ ya. Mana Ya, yang di-download tadi? Terus kalau mau ini. pindahin ke Google Chrome-nya mana tadi? Tinggal ditarik aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, di rumah belajar lagi. Kafit minggu depan mau cek semuanya gambarnya masuk ke sini. Oke? Minggu depan belajar Ya, komputer, mana file manager, gimana cara buat folder ya. Nah, nanti PR-nya itu, nanti Kafit tanya lagi minggu depan. Jadi nggak bingung dari file yang di-download, itu masukin ke sini gimana caranya. Ya, minggu depan harus bisa. Ya, minggu depan nggak Kafit kasih tahu lagi, harus belajar. Oke? ya, Nah, setelah ini, nanti minggu depan lanjutin lagi. Nanti kita masukin ke dalam LMS-nya ya, karakternya. Oke, gitu aja. Gibran, Gibran mau ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin? tidak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, hari ini berarti tugasnya di rumah belajar untuk cara pakai komputer ya, buat upload file ya, pindahin file, gitu. Ya, kayak gini ya caranya, biar nggak lupa lagi minggu depan. Oke, dadah Gibran. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Ya.